Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karsim SPD. Saya sebagai guru matematika di UPTD SMP Negeri 3 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Di sini saya sebagai peserta apresiasi GTK Pendidikan Dasar Inspiratif tahun 2021 kategori guru SMP. Pada bulan Maret 2020, COVID-19 menyebar begitu cepat di seluruh negara. Oleh karena itu, WHO menjadikan wabah tersebut menjadi pandemi global, yang mana sangat berdampak di hampir semua bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Siswa diharuskan belajar dari rumah. Berdasarkan surat keputusan pemerintah bersama 4 menteri, bahwa pembelajaran harus dilaksanakan secara daring atau belajar dari rumah. Belajar dari rumah merupakan pembelajaran yang peserta didiknya terpisah dengan pendidik, dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber yang diperoleh dari teknologi informasi, komunikasi, dan media lain. Aplikasi yang digunakan sangat membantu siswa dan guru dalam pembelajaran matematika secara daring atau online. Namun masih banyak permasalahan yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran daring atau online. Hal ini ditandai dengan banyaknya tugas-tugas yang tidak diselesaikan secara maksimal dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan ada beberapa siswa yang mengalami kendala dalam hal fasilitas seperti paket data atau kuota, jaringan internet maupun media yang digunakan untuk pembelajaran daring seperti handphone atau smartphone. Dari sudut pandang kemampuan siswa, yang menjadi learning loss dalam pembelajaran matematika secara daring atau online adalah kurangnya kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dalam belajar matematika. Hal ini ditandai dengan siswa kurang mampu dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru dengan menggunakan prosedur penyelesaian yang telah diberikan. Selain itu, siswa juga kurang mampu menyatakan kembali konsep pembelajaran matematika yang telah dipelajari dan juga tidak mampu menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematis seperti dalam bentuk diagram, grafik, dan sebagainya. Sehingga pembelajaran matematika secara daring membuat peserta didik sulit dalam memahami konsep materi yang dipelajari yang telah diberikan oleh guru. Nah, berdasarkan diagnosis dari pembelajaran daring sebelum pembelajaran tatap muka terbatas ini, akhirnya saya merencanakan untuk melaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan aplikasi yang nantinya diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa dalam belajar matematika secara daring. Dengan penggunaan aplikasi Geometr Sketchpad, diharapkan nantinya akan mampu meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik dalam belajar materi yang saat ini sedang dipelajari, yaitu materi geometri. Nah, harapannya siswa dapat memahami konsep dari materi tersebut sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat kembali dibandingkan pada saat pembelajaran daring atau online. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss, yaitu yang pertama, guru memberikan materi yang harus dicatat dan juga dipelajari oleh siswa ketika belajar di rumah. Selanjutnya, ketika siswa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, dengan waktu yang ditentukan, guru bersama siswa mempelajari materi tersebut untuk menemukan konsep materi yang dipelajari. Selanjutnya, saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, siswa dan guru melaksanakan pembelajaran matematika di lab komputer. Siswa dibimbing oleh guru untuk menemukan konsep materi yang sudah dicatat oleh siswa yang diberikan guru pada saat siswa belajar di rumah. Dengan bimbingan guru, siswa diberikan langkah-langkah dalam mengoperasikan aplikasi Geometr Sketchpad untuk mempelajari materi transformasi di kelas 9. Berikut ini pembelajaran matematika di sekolah dalam menggunakan aplikasi Geometr Sketchpad dalam materi geometri transformasi di kelas 9.
Pada pembelajaran tatap muka terbatas dalam pembelajaran matematika, melalui penggunaan aplikasi software Geometr Sketchpad, telah mampu mengatasi learning loss. Dalam hal ini yaitu mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dalam belajar matematika. Hal ini ditandai dengan hasil belajar setiap peserta didik yang selalu meningkat pada setiap pembelajaran. Aspek-aspek yang muncul dalam pemahaman konsep matematis peserta didik yaitu: yang pertama, siswa mampu menyatakan ulang konsep materi yang telah dipelajari secara verbal maupun secara tulisan. Yang kedua, siswa dapat memilih dan membedakan mana yang merupakan contoh dan mana yang merupakan bukan contoh. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan konsep materi yang telah dipelajari dalam berbagai bentuk representasi matematis, seperti grafik, gambar, dan sebagainya. Yang terakhir, siswa mampu mengaplikasikan konsep atau algoritma ke dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Dengan memenuhi aspek-aspek tersebut, maka bisa dikatakan bahwa melalui penggunaan aplikasi software Geometr Sketchpad telah mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dalam belajar matematika. Dari sudut pandang aktivitas siswa, pembelajaran matematika juga menjadi lebih menarik dan menjadi menyenangkan. Hal ini ditunjukkan dengan aktivitas siswa pada kategori tinggi. Dengan keberhasilan penggunaan aplikasi software Geometr Sketchpad ini pada pembelajaran matematika yang mana mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dalam belajar matematika, sebagai upaya tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya akan terus menggunakan aplikasi-aplikasi yang mampu menunjang dalam pembelajaran matematika yang tentunya akan disesuaikan dengan materi yang dipelajari. Upaya lain yang akan saya lakukan sebagai tindak lanjut dari penggunaan aplikasi ini dalam pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu saya akan mengajak guru matematika yang lain untuk bisa menggunakan aplikasi yang sama maupun aplikasi yang berbeda dalam pembelajaran matematika, tentunya yang akan disesuaikan dengan materi yang dipelajari, sehingga nantinya akan mampu mengatasi learning loss yang mereka alami dan juga siswa yang mereka ajar dalam pembelajaran matematika. Sehingga harapannya setiap learning loss yang dialami oleh setiap guru maupun siswa akan dapat diatasi pada pembelajaran tatap muka terbatas ini. Demikian video praktik terbaik yang saya lakukan dalam mengatasi learning loss dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.